Anda memperlakukan binatang itu dengan manusiawi, bukan ayam kepalanya dipotong dibiarkan lari-lari 3 hari hidup, Anda cuma cekikikan malah dibikin YouTube-nya. Ya itu yang orang potong sapi itu ya sampai digeret-geret sampai di, waduh kasihan itu ya orang-orang Islam itu kalau motong sapi itu ya. Wah itu kalau di Eropa itu bisa masuk penjara itu orang-orang Islam yang motong sapi model begitu saudara ya. Nggak boleh motong sapi model begitu saudara ya. Jadi penjara. Itu di Amerika jadi kasus ya motong kambing di tengah kota ya. Nggak boleh. Di sini tuh ada caranya, ada tempatnya saudara. Nggak boleh sembarang potong-potong begitu. Motong sapi pun ya saudara nggak boleh kayak di Indonesia motong sapi gorok begitu. Harus kali tebas jadi saudara. Harus kali tebas jadi ya. Wah tapi yang penting di anu pak dibacani azan pak disolatin wah gundulmu peang. Menderita, makanya tuh sapi-sapi tuh nangis kalau mau disembelih sama orang Islam. Bukan nangis terharu, oh masya Allah sapinya berlutut pasrah, itu nangis saudara, hatinya sedih mau dia ngeliat digorok gitu saudara. Ya, kalau di Belanda sapinya datang lagi dengerin lagu Beethoven saudara, tiba-tiba udah jadi sarte, udah jadi kornet saudara. Kasih makan ya sapinya dibersihin, dimandiin, dipijetin, terus masuk ke tempat itu ya, bersih semuanya, udah jadi kornet, udah jadi kaleng tuh, udah masuk ke kaleng tiba-tiba, ya kan? Sapinya nggak stres, kenapa enak? Soalnya sapinya nggak stres, nggak sedih saudara. Oh di Indonesia sapinya makanya kayak mau kelahi, kayak mau sampai giginya copot-copot. Jadi soalnya sapinya stres, ya. Sapinya stres, sapinya tersakiti saudara. Luar biasa. Iya itu pemain ketipungnya orang Brasil ya saudara ya. Luar biasa ya. Orang Brasil dan ini ya apa namanya dia yang buka jalan kami pelayanan di penjara di Belanda ya saudara ya. Kita mulai mudah-mudahan doakan izinnya keluar bulan depan kami sudah mulai masuk pelayanan penjara ya. Bulan depan, sorry bukan Desember, Januari maksudnya ya. Mudah-mudahan izinnya keluar. Beliau yang buka jalan buat saya ya. Karena teman-teman dia itu banyak bekas residivis ya. Dia juga bekas orang nakal ya. Nah, ini ada yang dapat penglihatan orang Belgia saudara ya. Dia nggak ngerti cerita ini saudara. Dia pagi-pagi nelpon istri saya, Bu Ana jangan marah ya Bu Ana. Pertama dia ngomong basa-basi gitu ya. Ngomong basa-basi gitu, terus dia nggak tahan, Bu Ana jangan marah ya. Kenapa? Ya saya melihat Bu Ana sedang memuji Tuhan, tapi main musik begitu, di tengah-tengah orang pakai tatoan gede-gede, hitam-hitam, berewokan begitu Bu Ana sama Pak Paul, sama Miracle. Terus kita selesai dia telepon, Ana cerita sama saya, kita ketawa terbahak-bahak loh. Kita memang mau masuk pelayanan penjara, ya kita sudah kontak, sudah dapat ini ya, sudah dapat pintu, tinggal kita izinnya lagi diajukan ya saudara ya. Karena kan nggak gampang di sini pelayanan penjara saudara ya. Kita pokoknya muji Tuhan. Dia nggak tahu ya, dia sampai nggak enak mungkin dia mau ngomong takut tersinggung kita. Padahal kita memang mau pelayanan penjara ya. Yang dia lihat itu adalah konfirmasi dari pelayanan kami saudara. Ya, kasus yang di Belanda apa? Oh, kosong ya. Kalau di Belanda itu penjara kosong. Kasusnya ya selalu narkoba, saudara ya. Apa pengedar ya, pengedar karena kokain ya, kokain atau apa pembunuhan. Kasusnya pembunuhan, terorisme. Kalau di Belanda kasusnya selalu begitu ya. Oke, kita akan memulai dalam doa. Pak Bagus berdoa ya untuk firman Tuhan ya, Pak Bagus ya. Mana nih Pak Bagus ini? Bacakan Ibrani 13. Ibrani 13 ya Pak Paul ya. Iya. Dan Pak Pan. Luar biasa. Luar biasa firman Tuhan ya. Ini ada yang nanya nih ya, si saya coach nih. Apakah ini ibadah kawan? Apa enggak lawak ibadah ke online? Nah itulah hebatnya ya saudara. Itulah hebatnya pengikut Tuhan Yesus. Selalu update dengan zaman. Hanya orang Islam kena COVID pusing saudara. Masjidnya tutup semua di Eropa saudara ya. Karena nggak kuat bayar. Nah, orang Kristen kita santai-santai saja langsung buka Zoom. Komunitas ini bertumbuh gara-gara COVID saudara.
Komunitas ini bertumbuh gara-gara COVID. Lalu tiba-tiba meledak berkali-kali ya. Dan kita sekarang setiap hari Minggu Koinonia ya, rata-rata ya pemirsanya ada 20.000 penontonnya, saudara. Nggak kalah sama Betani Nginden, saudara. Ya, live viewernya 1.000, saudara. Live viewernya nggak kalah sama gerejanya Gilbert, saudara. Ya, setiap kali Koinonia ya. Ya kalau gubrak-gubrak ya kadang-kadang 4.000, pernah 8.000 juga pernah kita ya live-nya ya. Tetapi kalau lagi ibadah, live-nya kita rata-rata 1.000, rata-rata kadang-kadang 1.500 ya, pernah 2.000 pernah. Tapi pasca itu selalu ya rata-rata 20.000 ya, nggak kalah sama Betani Nginden, saudara. Uang yang kita kumpulkan kolektornya sebulan kita rata-rata 600 juta. Nanti hari ini Pak Alex akan kasih laporan keuangan Damar Kasih ya. Kita belum ada pergerakan. Saya lupa lagi mau meeting untuk yang masalah parung ya. Nanti kita jangan bicarakan dulu nanti Pak Alex, tapi kita bicara masalah parung nanti hari Sabtu ya. Kita meeting dulu. Terus kita garap ya masalah parung saya punya ide ya. Saya nanti mau telepon Pak Siliwangi dulu ya. Nah, coba saudara ya, Anda amatin ya, bagaimana komunitas ini ya kumpulkan uang ya sampai 9 miliar, sekarang hampir 10 miliar. Bagaimana caranya mengumpulkannya? Karena komunitas adalah komunitas yang bertumbuh ya, luar biasa ya. Dan ini nggak basa-basi, semua uang disalurkan. Kalau Anda jadi Islam, Anda kembali ke zaman batu ya. Kalau Anda pengikut Yesus, Anda update. Kekristenan lahir di tengah-tengah gejolak filsafat ya, Plato, Aristoteles, ya Epikurean. Wah, ngeri-ngeri ya, saudara ya. Terus si siapa itu namanya? Yang lagi itu guys, lupa lagi kan. Epikurean sama siapa itu? Siapa saudara? Aduh, sekarang lagi tren yang kemarin saya bicarain itu ya, lagi tren lagi sekarang ini ya. Aduh, siapa namanya? Gue tiba-tiba blank itu satu orang itu ya. Plato, Epikurean, sama sekarang ini lagi tren lagi ya, filsafat tinggi ya. Siapa saudara? Siapa? Ada yang ingat nggak? Saya pernah sebut satu nama filosof yang ada di ini yang di Kisah Para Rasul. Plato. Sekarang lagi tren lagi di abad ke-21. Jadi ikut-ikutan filsafat itu ya. Benar ya. Ada di Kisah Para Rasul ya. Kisah Rasul, Epikurean. Dengan siapa saudara, ada ingat nggak? Stoik, ya, aduh terima kasih, Stoik ya. Siapa ini? Gandharva, terima kasih ya. Ya, dengan Stoa ya, maksudnya Stoicism, Stoa ya, pengikut Stoa. Ini sekarang lagi musim lagi ya, Stoa ini ya. Bayangin saudara, ngeri ya, kekristenan lahir di tengah-tengah perdebatan filosofis. Orang-orang pemikir mencari eksistensi kehidupan. Ada yang menentang eksistensi Allah. Wah, mereka sudah menghadapi ya Gnostisisme. Wah, Islam belum apa-apa itu. Kekristenan lahir di kalangan pemikir-pemikir dan bisa menyeruak, mengalahkan semua pemikir-pemikir itu dan menjadi ini ya, menjadi jalan hidup seluruh orang-orang di dunia. Ya, 2/3 dunia. 2/3 dunia akhirnya dipengaruhi oleh kekristenan, yang sepertiga sekarang jadi Islam. Ya, 2/3 dunia itu dipengaruhi oleh kekristenan, saudara. Karena Kristen itu tidak mewajibkan Anda jadi agama Kristen, bukan, saudara ya, salah Anda. Pemikiran-pemikiran humanis, sosialis, komunis, liberalis dicampur jadi satu, itulah Kristen. Kemudian mereka pecah sendiri-sendiri jadi ekstremis, disitulah kesesatan. Karena sosial ya, kita hidup bersosial itu adalah ajaran Tuhan Yesus. Tapi sosialisme itu adalah bentuk kesesatan ya. Kalau Anda belajar komunal, itu ajaran Tuhan Yesus, kita hidup berkomunal, berbagi seperti embun pagi ini berkomunal. Tetapi komunisme itu adalah bentuk penyesatan, saudara. Ya, adalah bentuk penyesatan. Kalau Anda dengar kata liberal, pembebasan, saudara, Kristus yang meliberate kamu, saudara, membebaskan kamu. Tapi liberalisme adalah bentuk dari penyesatan. Ya.
Kalau Anda belajar tentang humanis, Kristen mengajarkan humanis, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, termasuk kepada tumbuhan dan kepada hewan. Karena berita Injil kabar baik itu ya juga diberikan oleh segala makhluk. Anda memperlakukan binatang itu dengan manusiawi, bukan ayam kepalanya dipotong, dibiarkan lari-lari 3 hari hidup, Anda cuma cekikikan malah dibikin YouTube-nya. Ya itu yang orang potong sapi itu ya sampai digeret-geret sampai di, waduh kasihan itu ya orang-orang Islam itu kalau motong sapi itu ya. Wah itu kalau di Eropa itu bisa masuk penjara itu orang-orang Islam yang motong sapi model begitu, saudara ya. Nggak boleh motong sapi model begitu, saudara ya. Jadi penjara. Itu di Amerika jadi kasus ya, motong kambing di tengah kota ya. Nggak boleh. Di sini itu ada caranya, ada tempatnya, saudara. Nggak boleh sembarang potong-potong begitu. Motong sapi pun ya, saudara, nggak boleh kayak di Indonesia motong sapi gorok begitu. Harus kali tebas jadi, saudara. Harus kali tebas jadi. Ya, wah tapi yang penting di anu pak dibacani azan, pak disolatin, wah gundulmu peang, menderita. Makanya tuh sapi-sapi tuh nangis kalau mau disembelih sama orang Islam, bukan nangis terharu, oh masya Allah sapinya berlutut pasrah, itu nangis saudara, hatinya sedih, mau dia ngeliat digorok gitu saudara. Ya, kalau di Belanda sapinya datang lagi dengerin lagu Beethoven saudara. Tiba-tiba udah jadi sarte, udah jadi kornet saudara. Kasih makan ya, sapinya dibersihin, dimandiin, dipijetin, terus masuk ke tempat itu ya, bersih semuanya. Tek, udah jadi kornet, udah jadi kaleng tuh, udah masuk ke kaleng tiba-tiba, ya kan? Nggak pakai nangis, ya kan? Sapi di sini gede-gede saudara ya. Gede-gede sapi di sini ya, wah sapi Indonesia. Itu seringkali saya kalau bikin film perjalanan saya ya, kalau saya lagi nyetir kan, Belanda itu kemana-mana 2 jam rata-rata ya. Kalau saya setir mobil kan sering saya rekam itu ya, lihat jalannya halus, pertaniannya subur, sapinya gede-gede, kudanya tinggi-tinggi, saudara ya. Bebas antrak, saudara ya, bebas E. coli. Wah, sini ya, minum susu itu ya, minum susu sapi itu, kita bisa langsung beli peternakannya itu, waduh, gurih sekali saudara ya. Makan daging sapi ini ya, kalau makan steak itu saya itu ya, itu termasuk barang mewah ya, sapi itu termasuk barang mewah, makanan mahal saudara. Wah, kita masukkan, kita makan steak ya saudara, asik sekali saudara. Sapinya nggak stres, kenapa enak? Soalnya sapinya nggak stres, nggak sedih saudara. Oh di Indonesia sapinya makanya kayak mau kelahi, kayak mau sampai giginya copot-copot. Ya, soalnya sapinya stres, ya sapinya stres, sapinya tersakiti saudara. Luar biasa ya. Itu Tuhan baik ya. Makanya Tuhan kasih kelimpahan. Humanis itu ajaran dari Alkitab saudara. Tetapi humanisme adalah bentuk penyesatan. Mereka pikir mereka bisa mencintai tanpa Yesus Kristus. Bisa mereka mencintai, tetapi tanpa Yesus Kristus kasihnya tidak sempurna. Akhirnya lahirlah LGBT. LGBT adalah bentuk penyesatan dari cinta. Saya tidak benci kepada orang-orang LGBT, tetapi saya kasih tahu Anda ya, orang-orang LGBT yang nonton video ini, ya, seks sesama jenis itu bukan cinta. Bukan buah dari cinta. Itu adalah fantasi dari hawa nafsu. Dan Anda bisa mengendalikannya. Anda harus terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kita balik kembali ya. Tadi kita belok sedikit. Saudara, di dalam komunitas tubuh Kristus yang sehat, ya Anda diajari saudara, untuk saling memberi, berkomunal, bersosial, berkomunal, ya, dan Anda saling membagi kemanusiaan itu, dan Anda saling membebaskan. Tapi kebebasan itu jangan menghalangi kebebasannya orang lain. Jangan kayak orang Islam, dia bebas teriak-teriak halal darah, begitu, ya kan, sedikit salah ngomong, wah, langsung ya caci maki. Penjarakan, anak Batak dipenjarakan, ya Aceh dipenjarakan, Apolis dipenjarakan. Kamu ngomong seenaknya, kamu kentut di mana-mana, dadidut, kamu seenaknya. Kalau maunya liberalisme yang begitu, di Amerika demi kebebasan liberal saya boleh ngomong aja. Begitu ambil alih negaranya, semuanya nggak boleh ngomong, yang boleh ngomong cuman kamu tok saudara. Indonesia sudah terjadi, Afghanistan ya kan.
Dari negara demokrasi, wah kita demi demokrasi, pemilu Afghanistan menang, Taliban menang, diberangus semua saudara, rasain lo. Mereka menggunakan kebebasan untuk mengambil alih, untuk memberangus kebebasan itu. Makanya nanti Amerika ngeri ya saudara ya. Ini adalah suara kenabian bagi kalian yang tinggal di Amerika. Ya, be careful Amerika, United States, be careful. Ya, because many times God try to save you, to warn you, but you ignore. Your liberty will be robbed from you. They will take over all the country because you left God, because you left Jesus Christ. That gives you the real liberty. Ya. Jadi makanya kemarin saya ngomong ya saudara ya, saya ngomong itu ya, Indonesia ini sudah khilafah saudara. Kebebasan Anda, kemerdekaan Anda itu sudah sejak tahun 17 Agustus 1945. Kemerdekaanmu justru sudah direnggut oleh orang-orang Islam. Sejak 17 Agustus tahun 1900, kemerdekaanmu diambil, direnggut oleh orang-orang Islam ini. Puncaknya adalah reformasi 1997, 1998. Mereka ingin dirikan masyarakat Madiniyah dengan mengusir orang-orang non-Islam dari Indonesia. Untung Tuhan Yesus baik ya, Gus Dur bertobat ya. Dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia statement Yesus adalah Juru Selamat dunia dan Juru Selamatnya dia juga. Ya, makanya saya bilang Gus Dur itu adalah seorang santo. Dia jadi martir, saudara. Dia korbankan harga dirinya, semua dipermalukan. Dia keluar dari istana dengan menggunakan celana pendek, saudara. Dipermalukan. Dia jadi martir, saudara. Bukan kematian, saudara, yang bikin orang bisa hancur. Orang mau bunuh diri, orang nggak takut mati, saudara. Tetapi harga diri yang dihancurkan itu lebih ngeri, loh, saudara. Dan Gus Dur itu melakukan, loh. Dia teladani teladan Yesus. Harga dirinya dihancurkan, diremukkan, saudara. Ya. Dia ikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Selamat nggak? Selamat, saudara, masuk surga. Dia percaya Yesus adalah juru selamatnya. Dia teladani apa yang Yesus lakukan, saudara. Buahnya jelas, saudara. Nah, itu yang Tuhan mau komunitas kita, saudara. Teladan itu ada di depanmu, saudara. Mother Teresa berikan hidupnya. Itulah ajaran Tuhan Yesus. Makanya orang ketika menyebut nama Yesus dan dia praktekkan kasih itu benar-benar, saudara. Saya nggak main-main ya, orang-orang Buddha ini hari-hari ini banyak pengajaran-pengajaran Buddha yang mengakui bahwa Yesus adalah guru yang luar biasa. Yesus, bahkan siapa itu ya, ada gurunya orang Hindu itu ya, orang di India itu, ya dia juga mengakui, ya hari-hari ini orang yang mengerti ajaran Tuhan Yesus, dia melakukannya. Dia diselamatkan tanpa mengubah KTP-nya beragama Kristen. Dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia tetap dengan Konghucu, tetap Buddha, tetap Kejawen, tetap Hindu, saudara. Tetap Islam, tapi dia percaya pada Yesus. Dia lakukan apa yang diajarkan Yesus. Sunat, Pak. Oh bukan, Yesus nggak pernah ngajarin sunat. Goblok. Yesus nggak pernah ngajarin Anda sunat. Salah kamu, saudara. Hai orang-orang Islam. Yesus itu disunat. Umur 7 hari, bukan Yesus jalan 7 hari, jalan dari rumahnya. Imam, Simeon, nih tititku disunatan no sunat. Enggak, saudara. Yesus tidak pernah ngajarin Anda suruh sunat. Yesus jelas-jelas perintahnya apa? Baptis. Bingung. Sunat itu bukan ajaran para nabi, saudara. Cinta itulah ajaran para nabi. Sunat itu hanya bagi orang Israel. Tapi bukan bagi seluruh dunia. Bukan untuk orang Arab. Karena orang Arab bukan keturunan Ismail. Salah ya saudara ya. Anda lihat di Perjanjian Lama,
Orang-orang Arab disebutkan terpisah dengan orang-orang Ismail. Selalu Kedar, Nebayot, dan raja-raja Arab selalu dibilang terpisah, saudara. Ya. Jadi cinta itu ada sekarang dimanapun. Dan mereka mulai melihat, mereka percaya kepada Yesus. Saya lihat ya, banyak yang di live chat tadi, di komentar-komentar di YouTube, saya juga Buddha, saya percaya Yesus. Oh, berbahagialah kamu yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, apapun agamamu. Ya, semua orang yang saya muridkan di Indonesia itu KTP-nya masih Islam, saudara. Tapi hatinya milik Yesus, saudara. Ya, dan mereka sudah berhenti baca syahadat. Mereka bersyahadatnya kepada Tuhan Yesus, saudara. Ya, nah, hari ini kalian bersyahadatlah kepada saya. Ya, tiada Tuhan Allah selain Yesus Kristus, dan Nabi ke-26 adalah utusan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tertawa jahat. Luar biasa ya, karena Buddha pun mengajarkan apa yang Yesus ajarkan, yaitu apa? Cinta, kasih, saudara. Dan kasih itu marah kalau ada ketidakadilan dan ada kekurang ajaran, saudara. Orang tadi itu ngawur ya. Makanya tadi tak marahi sama saya. Ya, kamu baca dulu apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Yudas. Ya, kamu baca dulu. Ya, apa kata Alkitab 1 Korintus 13. Cinta itu marah kalau ada ketidakadilan, saudara. Seperti yang saya lakukan sekarang ini. Nah, apa yang harus Anda lakukan, saudara? Katakan, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan lupa kamu memberi tumpangan ya kepada orang. Ya, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ada banyak sekali Anda kehilangan berkat. Memberi tumpangan itu bukan Anda harus orang asing masukkan di rumah. Oh, jangan, hati-hati, saudara ya. Di zaman perjanjian lama, ya, dan di zaman perjanjian baru itu berbeda. Ya, di zaman para rasul, di zaman hari ini kondisinya makin berbeda, saudara. Orang-orang asing di zaman itu adalah orang-orang yang sependeritaan dengan mereka. Tingkat kriminalnya sudah berbeda. Itulah sebabnya, ya, ketika kita datang ke Cianjur, lalu kita membangunkan tenda-tenda bagi mereka, itu juga memberi tumpangan, saudara. Membuatkan tenda-tenda bagi orang-orang yang kena bencana ini adalah sebuah tumpangan. Itu yang dimaksud, saudara. Ya, makanya untuk realnya yang ayat 2 ini, ya, kita berdoa supaya kita bisa bikin tenda-tenda persinggahan. Nah, tetapi sama Mensos peraturannya udah dirubah, nggak boleh. Nah, sekarang bagaimana? Kita tetap bikinkan. Kemarin orang-orang Iran kita bantu ya, saudara. Makanya kita caranya bikin gimana? Kita mau bikin rumah susun, saudara ya. Kita mau bikin rumah susun atau bikin kos-kosan. Ya, kita cari tanah yang besar. Ya, nah makanya saya mau terapkan yang di Parung ini ada tanah yang besar, kita beli atau kita sewa, terus kita bangun, saudara. Itu kita bangun, kita bikin mereka bekerja dan segala konsepnya. Itu dilakukan oleh komunitas kita. Ambisi, oh bukan ambisi, gimana orang mau bikin baik kok ambisi? Oh, masa nggak boleh orang mau bikin baik? Kita mau bikin baik boleh-boleh saja kan? Kenapa nggak boleh? Siapa yang melarang kita bercita-cita untuk berbuat baik, saudara? Ada kelarangan? Apakah Tuhan melarang kita untuk berbuat baik? Boleh saja. Kita mau bikin tumpangan-tumpangan itu ya, rumah persinggahan itu, tenda-tenda persinggahan itu. Tetap, saudara, dananya tetap ada, masih ada. Tetap kita jaga, saudara. Kita nggak main-main, saudara ya. Kita nggak main-main, saudara. Nah, makanya itu yang namanya menjamu para malaikat, saudara ya. Orang-orang asing itu siapa, saudara? Kalau di dalam perjanjian lama ya, dan di Roma juga dikatakan, selalu dikatakan memberi tumpangan kepada orang asing. Siapa orang asing? Gembel-gembel itu loh, yang nggak punya rumah yang lontang-lantung itu loh. Itulah orang-orang asing. Kita harus kasih tumpangan, kita pikirkan caranya. Yang ini nggak bisa, kita pikirkan itu yang lain. Ambisi. Bodoh banget ini orang-orang ya.
Oh, saya dari kecil cita-citanya apa, saudara? Kalau ditanya, saya pengen kasih makan ribuan orang, tahu nggak? Dari kecil, ya. Karena saya pernah lapar, saudara. Saya pernah lapar, nggak ada yang kasih makan. Makanya wajar kalau saya punya cita-cita mau kasih makan ribuan orang. Saya nggak kepengin orang lapar kayak saya. Ngelihat anak kecil kalau lapar itu saya nggak tega, saudara. Makanya kita kudu bikin komunitas, tapi kan kita nggak mau ditipu-tipu kan. Makanya kita bikin komunitas, kita bikin sistem yang bagus. Supaya uang yang masuk ke kita nggak disalahgunakan. Sistemnya itu kudu bagus, kudu baik. Ambisi. Bodoh banget sih orang-orang berpikir ya, tolol banget ya. Itu bukan ambisi. Ya, nggak bisa ini kita bikin cara itu, jangan kayak Gilbert ya, ditilep terus waktu diakonia ditilep, wah, putus asa dia berhenti karena memang niatnya nggak ke sana. Kalau kita memang sudah niatan at any cost, uang habis baru berhenti. Selama uang ada kita donasi terus, kita akan bikin terus yang lebih gede, yang lebih gede. Kita sekarang punya 2 ambulan, dokter kita sekarang banyak, saudara ya. Ada prosesnya bikin klinik, udah ujuk-ujuk jadi klinik, semua ada prosesnya, saudara. Kita mau bikin itu ya, kita sudah punya galarua, semua proses bertumbuh, nggak ada ujuk-ujuk langsung gede. Anda itu punya duit, semua itu dari nol, dari bawah dirintis pelan-pelan. Oh, salah di sini kita perbaiki, evaluasi, salah di sana kita evaluasi. Ya saya maklum ya, saudara ya. Mereka itu yang ngomong-ngomong begitu tuh ya kerjanya juga kerjaan nggak jelas ya. Kalau kita di Galarua ya ada Jenderal Tobing, Santi Amar, itu orang-orang jelas semua. Santi Amar ini alumni Lemhanas, saudara ya. Di Damar Kasih ada Bu Vivin, Pak Alex, ini bukan orang kece-kece, anaknya sekolah di Jerman, saudara ya. Ada Pak Steven istrinya, suami istri ya, itu orang tuanya, mereka itu dari muda sudah di Australia, sudah tinggalnya. Mereka itu tiap bulan Australia, Amerika, Eropa, Australia, Amerika, tiap bulan kerjanya keliling dunia, saudara. Cuman seminggu di rumah, 3 minggunya di luar negeri. Makanya saya bisa sering ketemu Pak Stephen di Eropa. Iya, saya sampai heran, tak cium-cium baunya apa bau awan, saya bilang begitu ya. Ibu ketua kita, saudara, itu selalu nombokin Damaris butuh apa. Beliau ini bukan orang sembarangan, saudara ya. Aduh, kalau tak sebutin lagi nanti suaminya dengar nggak enak lagi saya ya kan. Semua tahu kita butuh proses. Kita punya cita-cita yang luar biasa. Suaminya pun mendukung. Semua ada, asal Anda dengan saya sepakat, jadi semua, saudara. Asal Anda dengan saya sepakat. Apakah ini proyeknya saya? Bukan. Saya cuman nyediakin fasilitas. Saya ini fasilitator, saudara. Saya ini hanya fasilitator bagi Anda semua. Inilah tempatnya. Apa yang dapat nama Pak Paul? Oh, yang dapat nama saya. Gak ada urusannya dapat nama. Terus saya dapat nama mau apa coba? Dapat duit. Emang terus saya dapat nama, dapat duit. Amin, saya dapat uang dari Damaris, dari Damar Kasih. Enggak, saudara. 1 rupiah pun tidak, saudara, saya terima dari Damaris, Damar Kasih, Galarua, dari semua. Tidak. Pantang haram jadah. Tadi saya sudah sebutkannya, 3 syarat Anda kalau mau ngasih uang ke saya. 1, Anda sudah peliharakan orang tuamu. 2, Anda sudah peliharakan sanak familimu, keluargamu. 3, Anda sudah diakonia. Baru Anda sisa kasih ke saya. Dengan senang hati, tak terima. Saya mah nggak munafik. Tetapi Anda harus lakukan 3 ini dulu. Jangan sampai saya juga salah kepada keluargamu, kepada orang tuamu. Ya, nggak boleh. Saya harus ajari Anda dengan baik. Saya selalu tanya, dan orang-orang tanya saya selalu tanya. Bahkan uang dari YouTube saya pun itu balik semua untuk operasionalnya, berlangsungnya acara ini, saudara. Ya, dan juga termasuk untuk saya kembalikan untuk diakonia. Tuhan berkati saya dengan cara yang lain, dengan cara yang ajaib, saudara. Sungguh Tuhan berkati dengan cara yang ajaib. Karena saya mencukupkan diri dengan apa yang ada. Dasarnya sudah ganteng.
Mau dia apa-apain, mau pakai baju bekas pun ganteng, saudara. Mau pakai baju cuman harga 50.000 perak, begini pun dasarnya sudah ganteng. Cuman takjil sedikit saja sudah, wih, keren. Kenapa? Karena ada cahaya kemuliaan Allah di muka saya terpancar. Ya, waktu saya tinggalkan Tuhan ya buruk rupa, saudara ya. Begitu saya kembali kepada Tuhan Yesus, saya tiap hari jaga kekudusan, tiap hari saya berikan sukacita. Anak-anak saya, istri saya semua bersukacita, saya tambah bersukacita. Tuhan berkati anak-anak saya dengan sekolah yang bagus, selalu juara dua-dua, ini juara kelas semua, saudara anak saya di sini, saudara ya. Semua di sini nggak ada penilaian aja, semua dikasih tahu ini nilainya terbaik. Dua-dua anak saya semua nilai terbaik semua di sekolahnya, saudara. Jadi anak saya yang perempuan itu kalau dapat nilai jelek itu nangisnya bisa kayak orang sampai tertegur, saudara ya. Kamu sudah lakukan yang terbaik dalam hidupmu. Papa tidak pernah tuntut kamu untuk jadi yang terbaik, tapi kamu harus berikan yang terbaik dari kamu. Kalau dapat nilai jelek nangisnya gurung-gurung sampai kayak bencana alam. Saya jangan begitu, kamu tidak boleh. Kamu memanggil aura yang negatif di rumah ini nanti. Ya, ucap syukur. Kecuali kamu main-main dengan sekolahmu, kamu main-main dengan hidupmu, Papa marah pasti. Tapi kalau kamu sudah disiplin, sudah lakukan sesuatu, ya pasti yang terbaik terjadi buat kamu. Jangan khawatir. Anak saya yang pertama juga sama ya, sekarang jadi ketua senat ya, saudara ya. Jadi ketua senat mahasiswa, saudara. Nah main-main, saudara ya. Di Belanda loh, ya, di ketua senat mahasiswa di Belanda. Nggak masalah, saudara ya, semua baik. Tuhan berkati, Tuhan tuntun satu-satu, saudara. Tuhan berikan semuanya. Kenapa? Karena ada rasa cukup di situ, ada ucapan syukur. Ya, baju bekas. Wah, kita semua baju bekas ya. Awal-awal kita baju bekas, tahun ini kita beli baru semua. Ya tahun ini loh, saudara. Tahun kemarin kita masih pakai pakaian bekas loh, saudara. Serius. Fakir miskin. Fakir miskin ini tapi memperkaya banyak orang ya, saudara ya. Teladanilah saya seperti saya meneladani Kristus. Saya kumpulkan dana bukan buat bangun rumah di Eropa, saudara. Buat bangun rumah di Belanda. Bukan buat beli mobil di Belanda. Saya kumpulkan dana nggak ada 1 rupiah pun yang tak bikin rumah saya, saudara. Enggak. Uang saya banyak ikut keluar, iya, saudara. Tetapi nggak ada uang itu 1 rupiah saya terima ambil ya uang dari yayasan-yayasan ini. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Itulah kuncinya 10 miliar di tempat ini, saudara. Kita sudah kumpulin hampir 10 miliar ya. Kemarin saya bikin potongan video masih 9 miliar. Ini kita sudah saya itu lagi hampir 10 miliar, saudara. Hampir 10 miliar. Karena Damarkasi ada saldo 150 juta. Ya, saya belum menghitung yang tempatnya Apollonius Darmawan dan Galarua tuh belum dihitung tuh, saudara. Saya ini fakir miskin, saudara, tapi memperkaya banyak orang. Ya, kenapa? Kan pertanyaan begitu kan? Karena disertai rasa cukup. Saya tahu itu bukan punya saya 10 miliar itu duitnya kalian semua. Itu bukan duit saya, ya. Makanya saya dapat untung apa? Nggak dapat apa-apa lah. Tapi kan Papa dapat lah. Kalau kita nggak ada nama, kita nggak bisa kumpulin orang di sini. Sama aja lah, gimana sih Anda ini pikirannya? Saya ini orang marketing, Dul. Saya pernah kuliah S2 marketing sampai proposal tesis, sudah selesai. Ya, kuliah tinggal proposal, tak tinggal karena saya sekolah teologi waktu itu. Itu kan rektornya si Nel itu teman saya ya, dia angkatan 92, saya angkatan 93, dia ekonomi, saya ambil pertanian dulu ya. Nel ya, Nel Rupidara itu. Karena dulu saya tinggal di asrama Kartini ya, semua kumpulannya sama mereka, orang-orang asrama ini ya. Tapi Nel nggak tinggal di asrama ya, Nel itu anak orang kaya ya. Nel itu memang anak orang kaya, jadi dia nggak tinggal di asrama tapi tinggal di rumah dosen kalau nggak salah ya. Atau di rumahnya Pak John Choi Ihalau, di rumah rektornya Satya kalau nggak salah ya, Nel itu ya tinggalnya ya. Emang itu kumpulan orang kaya lah itu ya. Kalau kami kan di asrama, dekat ya, sama kos-kosannya Nel itu dekat. Tapi saudara ya, itu cara memarketingkan, itu sebuah cara halal-halal saja, sah-sah saja. Kalau kita nggak bikin marketing ya gimana? Kan marketing adalah sebuah
upaya supaya orang tahu apa yang kita lakukan. Pak, kalau memberi tangan kanan, nggak boleh memberi tangan kiri. Itu bukan masalah memberi tangan kanan, tangan kiri, tetapi ayatnya adalah, hendaklah kebaikanmu diketahui oleh semua orang. Bukan buat pamer, tetapi buat kita memancing orang supaya ikut yuk berbuat baik sama-sama kita. Konteksnya berbeda. Konteksnya bukan buat cari nama kita mercusuar saya paling hebat. Nggak bisa, saudara. Nyatanya bukan duitnya saya kok. Nyatanya saya juga nggak pegang duitnya. Beda, belajar berpikir dengan cerdas ketika baca Alkitab, ketika dalam hidup. Saya ini orang marketing. Kita sekarang ada iklan di Radio Pelita Kasih. Kita sudah mulai masuk Instagram, dan TikTok kita belum bikin. Kita lagi mau bikin satu-satu. Karena suatu ketika YouTube ini bisa ditutup sama Menkominfo, ya lalu sumber dananya dari mana lagi? Ya mulai dari situ. Saya pun pikirkan loh saudara, coba saya udah mikir kami jauh ke sana. Anda aja belum mikir ke sana kali. Saya sudah mikir jauh ke sana. Kalau suatu ketika Joseph Paulus dan YouTube yang ditutup bagaimana? Terus kita berhenti berbuat baik? Jangan dong. Tetap ada berbuat baik. Makanya kita mulai merambah ke radio, sama ke Instagram, TikTok. Mulai kita saudara. Begitu ya. Tetapi kita sendiri semua, para diaken, para penatua, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada saudara. Ya, mana tadi? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Pak, saya cuman sebulan gajinya 1 juta, Pak. Anak saya 3. Cukupkan dengan apa yang ada. Pasti cukup. Ya, berdoa sama Tuhan. Makanya gabung dalam komunitas. Setidaknya ketika kamu datang laporan kita survei, kita enggak kasih uang pun, kita kasih nasihat bagaimana solusinya. Nggak akan dibiarkan, kecuali Anda nekatnya cuman ya sudah dikasih tahu ini obatnya, nggak usah pakai yang ini, pakainya BPJS saja. Kamu nekat mau pakai barang yang mahal, ya karepmu, Anda beli sendiri. Itu namanya Anda nekat. Udah dikasih tahu sama dokter, nggak usah pakai obat itu, Pak. Tapi kan Anda sengaja maksa mau pakai obat itu supaya dapat duitnya kan. Udah dinasihatin, bandel ya kita nggak mau kasih duitnya, obatnya beli sendiri sana, karepmu. Ya, beberapa orang kita bayarin BPJS-nya, saudara. Kita benar-benar bantu, saudara ya. Ada yang dikasih, ada yang dibelikan motor, ada yang dibelikan laptop. Itu komunitas. Kita pasti lihat. Tapi kita mau survei, kita nggak mau dipermainkan. Ini uangnya masyarakat, saudara. Kita nggak main-main. Jangan sampai sia-sia dan Anda jangan permainkan kita. Sekali Anda permainkan kita blacklist, Anda tunggu antrian 5 tahun lagi. Oh serius, saudara ya. Serius, saya nggak main-main. Anda ya selalu ingatkan ya, nanti ya, ini Pak Apeng, Bu Vivin, Pak Harto, ya kalau sampai ada yang curang, diingatkan selalu, Pak pokoknya jangan curang, Ibu jangan curang. Sekali curang, nanti dapat giliran 5 tahun lagi. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan kamu bertobat. Dan kita nggak tahu kamu ini benar-benar butuh apa enggak. Sementara ada banyak orang lain yang lebih butuh. Serius, saya nggak main-main, saudara ya. Makanya kata cukupkanlah, itu bukan hanya bagi orang miskin. Bukan hanya, tapi bagi Anda pun, tiap hari kita berdoa, Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi di sorga. Bagaimana mau kehendak Tuhan jadi di bumi di sorga? Kita berdoanya berikanlah pada hari makan kami yang secukupnya, tetapi Anda sudah dicukupi, Anda nggak mau berbagi. Sami mawon, saudara. Anda sudah dicukupi, Anda nggak mau berbagi, kelewatan, saudara. Bagaimana mau kehendak Tuhan terjadi di dalam hidupmu? Bagaimana mau kerajaan Allah datang di muka bumi ini, sementara Anda bohong sama Tuhan? Anda sudah dicukupi, tapi Anda tidak mau berbagi kepada yang lain. Dibagi, saudara. Jadi cukupkan hari kepada orang-orang yang berkekurangan dan kepada orang-orang yang berkelimpahan. Firman ini berkata, cukupkanlah. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Termasuk para YouTubers. Ya,
janji bikin panti asuhan, malah bikin rumah sendiri. Itu dosa loh. Makanya orang tidak percaya kamu. Kenapa orang percaya saya? Apakah goblok ada ini para jenderal ya, termasuk donaturnya yang membayarin StreamYard ini bodoh. Tega bener ya donaturmu dibilangin goblok ya. Padahal donaturnya dia itu yang orang-orang yang donatur ke sini itu juga donaturnya dia loh saudara. Digoblok-goblokin loh sama dia loh, tega loh saudara ya. Dia mah nggak apa-apa sih ya, semua orang digoblok-goblokin sama dia ya saudara ya. Si doi itu ya. Ya dia nggak apa-apa saudara ya. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Apa saya harus beli rumah di Eropa saudara? Enggak saudara. Saya nggak harus beli rumah. Rumah di sini harganya 4 miliar. Ya, 300 meter persegi kira-kira 4 miliar harganya saudara. Di kampung loh, saya rumahnya di kampung saya. Bukan di kampung sih, saya di kota, bukan di sub ya. Saya benar-benar tinggal di kota sejarah. Ya, kota yang baik saudara. Orang Belandanya baik-baik semua ya. Untung saya nggak tinggal di utara ya, nggak tinggal di Holland ya. Katanya kalau di Holland tuh udah kayak orang Jakarta tuh. Katanya ya, untung saya tinggalnya di selatan ya, orangnya baik-baik. Karena bekas petani ya, rata-rata bekas petani, mereka juga masih kerohaniannya masih bagus, banyak yang percaya Tuhan Yesus ya, sehingga mereka baik-baik, nggak stres ya. Kami pun semua hidup dulu dibantu oleh mereka ya. Pelayanan saya semua ya, saya dibantu, bahkan saya nggak usah tinggal di camp, saya tinggalnya di rumah Belanda saudara. Kan luar biasa kan? Orang-orang tinggal di camp, kita tinggalnya di rumah Belanda, saudara. Pak Alex tahu tuh rumah saya tuh dulu. Sekarang saya tinggal di rumah sendiri, ya rumah dari pemerintah Belanda. Ya kita nggak bisa pindah-pindah ya. Di sini kalau ngantri rumah 8 tahun. Ya 8 tahun ngantri rumah. Jadi saya nggak bisa sembarangan pindah-pindah. Tapi juga nggak bisa diusir, nggak mungkin diusir. Ya, luar biasa ya. Tuhan baik, saudara. Karena saya mencukupkan diri dengan apa yang ada. Teladanilah saya seperti saya meneladani Kristus. Anda yang miskin, cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Anda yang kaya, cukupkan dirimu. Bukan terus kekayaannya dihabiskan semua buat beli barang-barang mewah. Hati-hati saudara ya. Anda yang berfoya-foya di siang hari. Berfoya-foya itu dari kata mewah, bermewah-mewah saudara. Saya nggak ngerti ya. Di Indonesia itu dibedakan ya, berfoya-foya ya. Dari kata truffle ya saudara ya. Yang bermewah, berfoya-foya di siang hari bolong, saudara. Sebentar. Berfoya-foya di siang hari bolong. Mana nih? Dua Petrus 2. Ya. Nah, ini ada 2 ayat ya, foya-foya ya. Yakobus 5 dulu ya. Lihat ya. Ngeri ya. Kita melihat ayat Yakobus 5 ayat 1 ya. Sampai 5. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Sebab kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke tingkat Tuhan semesta alam, keluhan mereka menyambut panggilmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya puaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan telah membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Berapa banyak Anda yang memuaskan hawa nafsumu dan kekayaanmu, Anda hantam sana sini, orang kecil kamu tindas, ya urusan polisi kamu ulurin, bayarin polisi buat masukin orang ke penjara demi egomu saudara. Padahal orang itu nggak bersalah.
Hati-hati saudara. Ya, foya-foya yang kedua ya kita baca ya di dalam 2 Petrus tadi ya saudara ya. 2 Petrus 2 ayat 13. Dan akan mengalah. Nah, kita mulai dari ini ya. Tetapi ayat 12, tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Lihat ya, dan akan mengalami nasib buruk sebagai upah kejahatan mereka, berfoya-foya, bermewah-mewah pada siang hari. Mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk makan minum bersama dengan kamu. Ya saudara ya, hati-hati saudara. Punya uang, akhirnya mata mereka penuh nafsu zina. Aduh, punya uang, akhirnya malah buat Alexis, saudara. Makanya begitu punya uang lebih, gajimu nambah. Ketika gajimu nambah, ketika penghasilanmu nambah, jangan gaya hidupmu nambah. Tetap saudara, diakoniamu nambah saudara, tabungannya nambah, diakonianya juga nambah, gaya hidupmu jangan nambah, sampai naik lagi kamu baru nambah, naik yang berikutnya kamu nambah dikit, naik yang berikutnya kamu baru nambah, selalu ada spare saudara, kalau perlu 2 kali naik kamu naiknya sekali saja. Itu ajaran Tuhan Yesus. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada, berarti kalau kasih lebih itu punyanya orang, saudara. Jangan kamu tahan-tahan. Ini nasihat Nabi ke-26 untuk jemaat Tuhan. Ya, ikutilah teladanilah saya, seperti saya meneladani Kristus. Itu pun nanti akan bahagia. Ya, karena uang ini bukan buat saya, saudara. Saya salah kalau saya ngomong terus uang ini masuk rekening saya. Salah, saudara. Salah besar. Ya, saya berani ngomong karena ini bukan buat saya uangnya. Uangnya nggak masuk rekening saya dan uang ini dikelola buat komunitas kita dan buat Indonesia. Begitu, saudara ya. Luar biasa ya firman Tuhan malam ini, sederhana, simple, ya penuh dengan gelak tawa. Penuh dengan gelak tawa, tapi nyelekit dan menyakitkan hati bagi orang-orang yang pelit dan bagi orang-orang yang memanfaatkan komunitas ini untuk kepentingan pribadinya sendiri. Ya, makanya saudara balik lagi saudara. Ya, tadi 3 ini saudara, siapa yang paling ganteng? Ya, nanti saya upload di YouTube Community ya saudara ya. Dari 3 ini siapa yang paling ganteng? Ya, karena katanya nih yang di tengah ini katanya muka pantat tuh. Istri saya sampai ketawa-ketawa ya saudara ya, saya sampai ketawa-ketawa, anak-anak saya ketawa-ketawa ngeliatin muka saya bolak-balik saudara. Haleluya, haleluya, luar biasa. Kita akan tutup. Anda mau voting dari sekarang juga boleh ya. Ini nomor 1, mana tadi? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Aduh, luar biasa saudara ya. Anda boleh saudara ya. Oh, nomor 2, Kopi Kristi juga bilang nomor 2, coba. Mana nih? Aduh, penggiringan opini. Wah, nanti ngomongnya penggiringan opini lagi, saudara. Haleluya, haleluya. Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Kita akan dengarkan laporan dari Pak Alex ya, dari Pak Alex. Penatuannya Damar Kasih. Mana Pak Alex ya?